Halo semuanya. Kayaknya kita langsung mulai aja ya. So, teman-teman, halo Sobat 21. Selamat datang di acara Ngasik Ngabuburit Asik bersama Cinema 21. Dan kali ini yang jadi host adalah saya, Denis Adiswara, yang dipercayakan untuk menggunakan akun ini, alias sebenarnya sedang saya take over. Tenang, tapi saya hari ini nggak akan sendirian ya. Saya bakalan seru-seruan bareng kalian dan satu teman lagi buat ngabuburit bareng. Nah, makanya aku pengen kasih tahu ke kalian ada film baru nih yang bisa kalian tonton. Nah, yang main itu adalah Ringo Agus Rahman, Nirina Zubir, dan disutradarai oleh Yandi Lawrence dari Keluarga Cemara. Wah, gila ya. Mereka semua kumpul bikin film baru dan syutingnya itu pada saat PSBB juga gitu. Judulnya adalah 10 meter. Persembahan dari OCBC NISP juga. Nah, nanti kita bakal ajak ngobrol ke Ringo. Tapi saya masih menunggu Ringonya ini lagi di mana nih. Ini saya coba telepon Ringo juga nih. Ringo cepetan masuk. Nah ini dia, hai Denis. Hai juga Ringo Agus Rahman, luar biasa. Kebapakan sekali Akhirnya hari kita ini Anda. ketemu. Banget, gue baru potong rambut. Yeay, bisa akhirnya. Yang motong rambut siapa? Jadi gini, gue dihubungi oleh langganan gue. Maksudnya gue selalu langganan sama dia, orang Garut tentunya. Gue harus dipotong sama orang Garut ya. Dan Oke. dia kebetulan rumahnya nggak jauh dari rumah gue. Dia menawarkan kalau misalnya gue mau potong, dia akan ke rumah karena ini yang sudah dilakukan sama dia dengan memastikan diri dia sehat dan dia karena tempat potong rambutnya ditutup kan, jadi dia cari bertahannya dengan datang rumah ke rumah gitu. Oh gitu. Ya, ya, ya. Mm-mm. Make sense Ya sih, make ya. sense sih. Wah, Ya gue udah. jawab pertanyaan pertama dari Talita Syalahudi. Tanggapannya dong Karinggo sama orang-orang yang tetap nggak mikirin PSBB sedangkan kita sudah mulai muak aja di rumah. Oke. Ya, sedih sekali sih berapa kali gue keluar rumah dan tetap macet. Tapi kalau gue, alasan gue tetap di rumah aja adalah ya udah gini. Gue tetap melindungi diri gue sendiri dan keluarga gue sendiri dan berusaha sebaik mungkin tidak menularkan ke orang gitu. Kalau ada orang yang nggak mau peduli sama itu, wah serah deh lo gitu. Gue sih sekarang ya udahlah bodo amat. Yang penting gue mikirin gue dan keluarga dulu sendiri aja deh. Karena kemarin ngelihat banyak berita segala macam, men gila lo sama sekali nggak takut. Mulai pada nggak takut. Iya sih, tapi kalau misalnya gue nggak mau ngebantu ngebuat datar si kurva ini ya gitu. Karena akibatnya kan lu pasti tahu lah apa yang terjadi kalau kita tidak membantu kurvanya tidak datar. Nggak ada yang bakal ngurusin lu kalau ketika lu sakit. Kan serem. Jadi Ya. teman-teman, tadi itu sebenarnya eh, saya yang ngundang Ringo gitu loh di akun Cinema 21 ini gitu. Cuma karena ada kendala teknis, akhirnya kita ganti. Saya yang bertamu ke rumahnya Ringo. Yang mana kok backgroundnya lebih bagus daripada kemarin ya? Ah, masa sih? Gue kemarin di mana ya? Lupa gue. Oh iya, kemarin di situ ya. Ya ini karena Iya, gue lagi pengen duduk sini aja. asik. Ya, cakep lah pokoknya. So, kenapa kali ini kita ngajak ngobrol Ringo? Karena di episode Ah, ngasik alias ngabuburit asik hari ini bersama Sima 21, hmm. kita pengen ngobrolin tentang proyek terbarunya Ringo, yaitu film Oh, 10 meter, persembahan dari OCBC NSP, yang mana ya. tidak hanya Ringo saja yang bermain di situ, tapi ada siapa aja Ringo? Ada Nirina Zubir, terus gue meminta bantuan daripada bini gue sendiri ikut main juga. Anak gue Wow, juga ada di situ. Terus wow. ada Ernest, suami Nirina juga ada di situ. Nah itu dia tuh yang main adalah orang-orang isi orang-orang rumah Wah, ini. luar biasa, sangat kolosal dan saya rasa tidak ada stuntman yang terlibat. Nggak Stuntman ada sendiri. dong, nggak ada adegan berbahaya ya sebenarnya ya. Body double juga buat apa ya? Nggak ada gitu. Ya, yang berbahaya mungkin keluar rumah sekarang. Yes, kalau bisa jangan, kalau nggak penting-penting amat jangan. Apa tadi lu mau nanya apa mau? Ya sebenarnya sih sama aja kayak yang standar-standar sih gitu. Ini gue lagi lihat nih di belakang ada 10 Oh, meter, tuh. udah bisa ditonton di YouTube juga kan. Iya, ini buat Sama. teman-teman yang mau nonton film 10 meter, ini adalah kondisi yang cocok sama pandemi. Dibuat juga ketika pandemi, ya. Mm-mm. Menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang pandemi dan relate dengan banyak orang. Kalau gue sih seperti itu. Oke. Dan ini di syuting berapa hari?
Syutingnya 3 hari. Kenapa 3 hari? Harusnya sih secara jadwal bisa 2 hari. Tapi kalau misalnya kenapa 3 hari? Karena waktu itu lagi musim hujan, yang benar-benar tiap hari hujan. Hujan itu karena suaranya bocor gitu ya, bocor kemana-mana. Plus ininya cahayanya jadi gelap banget. Jadi kita harus bikin itu jadi 3 hari gitu. Nah, terus kalau misalkan apa namanya di film 10 meter ini ide ceritanya dan sutradaranya siapa ya? Dari sutradara semuanya. Jadi sebenarnya ini adalah karena gua, Nirina dan Yandi ini adalah berteman gitu ya. Jadi ketika pas reading kita kumpul, kita brainstorming. Yandi punya ide cerita yang seperti ini. Yang gue suka dari Yandi, hampir di semua filmnya, Keluarga Cemara, kalau dulu ada Sore ya karyanya dia, yang gue tergabung adalah Janji, yang web series juga yang syuting di Korea. Dia itu hampir membuka ide siapapun untuk masuk gitu loh. Dia nggak pernah egois untuk gua harus gini, tetap kayak gitu. Yang lain nggak boleh ikut campur. Yandi selalu membuka kemungkinan semuanya. Itu yang keren. Dan jadi pada saat si 10 meter ini adalah kejadian nyata ketika gua dan Yandi merasakan hal yang sama, depresi terhadap suasana pandemi, dan datanglah Nirina dengan orang yang tanpa beban gitu loh. Nah, terus sampai akhirnya itu dia dapatlah cerita dari 10 meter yang datangnya juga dari Yandi. Jadi kalau misalnya mau dibilang semuanya dari siapa, dari Yandi sih gitu. Oh, dari Yandi. Tapi kalau gue kemarin ngobrol-ngobrol sama Nirina, ini memang bener-bener kegelisahan lo berdua ya, lo sama Nirina ya, terus ditangkap sama dia gitu. Iyalah, jadi gue ngerasa di pandemi ini sama lah kayak semua orang ya, kondisi yang nggak siap, yang menyebabkan banyak rencana gagal, banyak kerjaan gagal, rencana yang rencananya itu semuanya itu tentang luar rumah lah gitu. Seberapa Kerjaan, film, pusing banget, mau bisa dibilang depresi juga lah. Maksudnya depresi itu lebih ke awalnya gue bersedia, oke lah gue akan jalanin pandemi ini karena gue pikir sebulan, ya kan. Yang kita tahu kan, info yang kita tahu sementara adalah masa daripada virus ini bisa bertahan katanya 2 minggu, ya kan. Ternyata makin berkembang dan gak kerasa kita udah 2 bulan di rumah. Udah gila rasanya gitu. Mental gue sih lebih ke mental gue yang gak siap buat ngadepin ini semua gitu loh. Setelah 2 bulan berlalu, Yandi muncul dengan kita buat film pendek, yaitu tentang 10 meter ini. Tentang apa? Tentang kita, dibilang. Tentang kita tuh tentang gimana ya? Tentang ya kita yang lagi ngerasain pandemi, ada orang yang masih bisa menghadapi pandemi ini dengan positif, dan ada banyak orang yang nggak bisa. Dan gua tuh nggak bisa sekali gitu loh. Ya udah, jadi pada saat itu ternyata memang pikiran gue yang salah, karena pikiran gue yang selalu memikirkan tentang hal yang panjang sekali, tentang 5 tahun ke depan, tentang 10 tahun ke depan. Yang sekarang itu ya nggak bisa. Sekarang itu adalah kondisi di mana lo bisa hidup, masih sehat aja udah syukur banget gitu loh. Dan makanya kegelisahan ini semua dan kondisi mental terhadap hal-hal yang tidak menuntut di luar itu, yang tidak bisa terkontrol itu, ya digambarin di film 10 meter ini gitu ceritanya. Digambarin rangkum dan tetap gampang ditangkep lah gitu. Nggak susah kok nangkep film ini. Iya sih. Gue juga waktu itu juga ngerasa gitu sih. Di minggu pertama gue masih ketawa-tawa loh. Iya, gue juga. Serius. Gue masih ketawa-tawa, bahkan gini. Gue nonton serial zombie itu masih yang, weh serial zombie. Gue nonton di TV sama gue ngeliat keluar, wah kita mirip kali ya, masih gitu loh. Cuma begitu udah minggu kedua, minggu ketiga, waduh, gitu. Gue udah mulai kayak, wah jangan-jangan beneran nih. Iya, waktu minggu pertama, waktu kita harus diam di rumah aja tuh masih menyenangkan ya kan. Sekarang gue punya waktu buat ngelakuin banyak hal, nonton series yang panjang itu gue masih bisa. Ya kan? Nonton drakor, gue akhirnya nonton drakor men gitu, gue masih bisa gitu. Tiba-tiba karena gue pikir ini bakal 2 minggu lah, maksimal 3 minggu, oke lah maksimal sebulan. Lah ini kok udah sebulan lebih nggak kelar-kelar, makinlah pikiran gue yang buruk itu berdatangan, dan ternyata kita semua sama. Cerita tentang 10 meter itu cukup banyak membantu gue sekali, dan ketika gue berproses waktu itu tahu tentang cerita 10 meter itu, ternyata itu yang bikin gue akhirnya bikin gue jadi pasrah dan pasrah sama keadaan ini gitu.
kayak Hmm. gitu. Gue Tapi bener-bener ya. tetap gelisah dan cemas gitu nggak? Oh ya, karena kan cemas kita tahu kan, cemas itu tetap diperlukan. Karena kita cemas, jadinya kita nggak berani untuk keluar sembarangan gitu loh, nggak berani untuk ngumpul rame-rame. Gue tetap cemas, gue harus tetap memastikan anak istri gue sehat gitu. Ya ini soalnya bagus-bagus ini pertanyaannya, kayak kayak syutingnya kayak Coba, gimana. Coba ini ada satu syutingnya. yang nanya nih, syutingnya gimana gitu. Nah, Kan bikin film. syutingnya itu jadi dari pihak cerita film, PH-nya Yandi ini sama produser dan segala macam. Waktu itu udah Hmm? ngasih tahu kita ada 1 hari buat Reiki ya sama Reiki gitu sama test cam. Oke, caranya pakai pokoknya kamera, audio semua dikirim ke rumah gua dan di ke rumah Nirina. Habis itu Aha, semuanya pakai laptop tuh ya kan. ya. Semua nggak ngelihat pakai laptop dulu di salah satu aplikasi yang tempat kita meeting semua. Nah, semua ngelihat. Oke, coba lihat semua bagian rumah lu kira-kira ada apa? Ada kamar gua, ada ruang TV, ada dapur. Oke, kira-kira yang lu mau buat scene ini cocoknya di mana? Oh, di sini boleh nih. Oke, di sini. Coba kita letakin kamera. Terus gue lihat lagi. Wah, cahayanya gini. Ini kayaknya ya, atas gua ini nih harus gue tutup pakai spray supaya cahayanya nggak berlebihan. Jadi gua dan Irina adalah ngatur sendiri semuanya I dengan see. mengikuti instruksi dari online. Oke, jadi cara ngatur audio ini ada aplikasi namanya ini adalah aplikasi yang udah lumayan pro kok. Ini letakin ngesetnya gini ya, diajarin bener-bener satu-satu gitu loh, men. Oke, Syutingnya pakai kameranya kamera apa sih kalau boleh tahu? Pakai HP atau kamera ini? Nah, untuk menyamakan kualitas seperti kita melakukan lagi apa online secara itu, jadi dipakai kamera HP gitu. I Kamera see. HP, tapi kamera HP dengan 4K video, kayak yang paling mendekati gambar kualitas bagus dan apa namanya seperti kamera dari hasil webcam itu ya kamera Oke. HP jadinya gitu. Oke, kalau misalkan pakai kamera HP berarti kan bisa diatur sendiri kan ya sama Ringo sama Nirina Hmm, dari rumah hmm, masing-masing. Nah, biasanya kalau hmm. syuting film kan biasanya ada make up artis tuh buat dandan. Nah, lu dandan sendiri atau pakai filter HP lo? Gua nggak dandan sama sekali. Nirina dandan. Gua, bini gua, pokoknya ada di rumah ini gua nggak make up sama sekali. Ya kan siapa Gua tahu nggak pakai make up. filter-filter gitu kan. Gitu. Yang ada ping-pingnya gitu, terus ada love-love-nya di sini, gitu-gitu. Iya. Ah, lucu. Nih yang kayak gini gimana nih? Nah, kayak gini gitu. Geli lo, Bimo. Muka lo nggak enak. Muka lo nggak enak. Ada gua. Ada dinding pak dinding gua. Keren abis. Nah, Jadi ya gitu. terus Setiap data, kadang-kadang mereka mau lihat hasilnya dulu, audio aja dipastiin oke atau enggak. Setelah gue memastikan oke, gue kirim lagi gitu. Gue kirim pakai drive, nanti kirim udah nyampe belum di lo gitu-gitu. Wah lumayan sih, lumayan ribet juga oke. Nah, gitu. kalau Ringo sendiri nih setelah setelah apa namanya bikin filmnya sendiri bareng Nirina, bareng Yandi, terus tadi kata lo Hmm, juga bahwa bikin film ini lo jadi sadar, jadi lebih pasrah, lebih menerima keadaan dan hmm, mensyukuri kehidupan hari ini. Nah, gue pengen tanya nih, kalau gue tanya lo tentang isu kesehatan mental selama pandemi ini secara umum, hmm. menurut lo gimana? Nah, Tentang isu kesehatan itu mental, yang seberapa penting sih gitu loh, kita harus aware tentang hal ini? wah penting banget gitu karena itu yang paling dikhawatirkan sekali ya lebih lebih ke mental kita gitu loh. Mm-mm. Materi itu adalah kekhawatiran pertama dan kalau misalnya itu bisa nyerang banyak orang gitu loh. Mm-mm. Dan tapi kalau ngomongin mental ini benar-benar semuanya, semua kalangan dari mau yang paling tidak perlu kita khawatirkan sampai kita khawatirkan, semua mengalami masalah ini dan mental harus dijaga. Kayak gua nih, Mm-mm. jujur aja mental gua awal-awal sempat keserang lah gitu, karena gua merasa cemas berlebihan, panik dengan apa yang terjadi kalau misalnya ini berlangsung selama lama banget karena gue nggak punya persiapan apa-apa, begitupun juga dengan orang lain gitu. Dari akibat mental gue yang rusak adalah rusaknya hubungan gue sama orang-orang di sekitaran rumah gue gitu Ah, loh. bener juga ya. Itu yang paling paling ngefeknya kerasa banget itu. Ya, Ngefek ya. karena gini, gue adalah orang yang nggak bisa banget ngeliat anak gue bermasalah ya kan. Tapi ketika masalah pandemi ini gue sendiri merasakan
gue tuh lagi kena masalah, gue butuh waktu. Anak gue ngajak main, gue pikir kayak, aduh tar dulu ya nak ya gitu. Anak gue ngajak main, gue jadi gampang sensi. Istri gue yang juga lagi hamil ya kan, lu tahu kalau orang hamil tuh kadang-kadang emosinya tuh sulit terbendung ya kan. Lagi begitu menghadapi gue juga yang lagi mental gue lagi terganggu gitu. Kalau gue nggak jaga ini, wah gue berantemnya cepet banget pasti. Menurut gue kesehatan mental itu adalah yang terpenting. Kenapa? Yang paling utama untuk menjaga hubungan antar keluarga tetap baik sih. Kalau enggak, wow. Itu sih, Mo. Ya, itu juga jadi masalah yang paling deket yang mungkin agak bisa kita kontrol. Dan Ya, ini kayaknya nyambung ya sama tagline film 10 meter gitu loh. Tagline-nya tuh, you are not okay and that's okay. you're not okay. Oh, you're not okay and that's okay. Ya, ya, ya. Ya, kurang lebih sama lah. Ya, ya. Ya, itu apa, sekarang lu mau stres, mau apa di rumah, mau rebahan, mau ngapain, lu ngerasa nggak baik-baik aja. Kalau kok ada orang tetap produktif ya, ada orang tetap bisa positif ya, sedangkan kita enggak gitu. Hey, itu tidak apa-apa sekali lu merasa seperti itu di tengah sekarang. Itu wajar. Selama lu masih di rumah ya. Maksudnya selama lu masih di rumah, lu sudah melakukan hal yang benar. Karena kita memang semuanya sedang bertahan. Bertahan banget nih gitu loh. Jangan tiba-tiba sampai lu kehilangan arah, lu langsung bodo amat dengan corona ini, and then lu keluar semau lu gitu loh. Kalau sampai lu yang kena gitu, kalau lu yang kena, bener-bener bisa ngerugiin banyak orang yang akan tertular sama lo. Yang pertama adalah tenaga medis masih ada waktu nggak buat ngurusin lo, karena banyak sekali jumlahnya sekarang. Jadi sekarang adalah sah banget untuk lo tetap di rumah. Kalau lo ngerasa lagi nggak oke, sama, gue juga nggak oke gitu loh. Keadaan yang berat. Dan yang lagi-lagi yang mau diajak dari film 10 meter ini adalah ngejaga gimana mental kita at least tetap untuk baik-baik aja. Nah, dan aku rasa itu sudah sangat menjawab pertanyaan kenapa orang-orang Indonesia harus nonton film 10 meter ini. Ya, kan? Yes. Itu tuh udah sangat mewakili banget. Kan, sama. Gimana? Novia, seger-seger hari ini. Aku nggak denger. kamu seger-seger aja nggak hari ini katanya? Seger-seger aja. Seger-seger aja dia. Woi, gue dihajar anak gue. Waduh. Dia sering banget kayak gitu. Kamu dihajar anaknya nih, gitu. Nama belum beneran gue belum ada nama. Tapi namanya gue harus namanya harus nama musisi kayak Bjorka dan Bjork. Bjorka komik horor. Komik Petruk itu Petruk. Horor. Petruk dan Gareng. Tatang S. Iya, tapi horor. Ya, genre yang sedang terkenal sih. Karena kita baca Petruk itu dari aku kecil juga. Jadi Bjorka Sampai juga harus punya kebayang mental banget yang ya. gitu ya. Makasih ya. Ya kalau sudah cukup umur saja sih. Biar kami pemberani. Mau apa sih? Nggak denger. Ya udah. Ngeri kan Gue dia. juga Ya. pengen ngingetin teman-teman di rumah bahwa Sobat 21 ini bisa mengikuti kuis Nyalakan Hati. Persembahan dari OCBC NSP dengan hadiah total 5 juta rupiah untuk 20 orang pemenang. Jadi caranya simple, Sobat 21 bisa posting di IG feed, pose, atau foto Nyalakan Hati versi kalian masing-masing. Dan diikuti dengan caption satu quote atau kata-kata motivasi yang menginspirasi Sobat 21 untuk nyalakan hati di masa pandemi ini. Jangan lupa untuk kasih hashtag nyalakan hati, tag dan follow akun OCBC @OCBC_NESP dan cinema.21. Dan akun kalian please jangan di lock atau kunci biar bisa dilihat sama admin OCBC NESP. Oke? Jadi bagi jangan dikunci ya. Jangan dikunci kalau mau ikutan. Ya. Follow terus habis itu kalian pose dan kasih kata-kata penyemangat. Oke? Dan jangan lupa hashtagnya nyalakan hati. Deadline-nya tanggal 22 Mei 2020. Ntar gue ingetin lagi. Nah. Itu ya 5 juta ya. Ini ada Bateri Aurel nanya bedanya syuting, dari tadi udah nanya, bedanya syuting dengan situasi yang berbeda, karena pasti persiapannya beda. Bedanya ya gue pasti ngarepinnya gue normal lah, syuting normal jauh lebih enak. Pokoknya apapun, normal itu jauh lebih enak gitu loh. Apapun dunia tanpa corona ini jauh lebih enak beneran gitu. Kemarin itu ya menyenangkan akhirnya bisa syuting dalam situasi seperti ini, tapi ya jangan sering-sering syuting kayak begini ya, karena
repot gila gua. Puyeng. Biar gimana pun gue tetap berharap situasinya normal buat semuanya. Ya, kita harapan juga gitu supaya ya bisa produksi lagi, bisa bikin film atau Yoi. series lagi, dan kalian yang ada di Yoi. rumah bisa punya hiburan lagi, nggak bosen. Eh, Gitu loh. Yeay, wah ada Rosario tuh bilang El Hombre. Hello. Senor Bimo. Pas banget deh. Kita sekarang baca-bacain ini yuk, komen-komen orang deh, pilih-pilih yuk. Ayo, Siapa lagi? tadi ada yang nanya, hai Wahyuni, apa kabar NKML 24, selamat datang di ngobrol-ngobrol kita bareng Cinema.21 hari ini. Mau ada yang nanya juga nih, ada cerita lucu nggak di balik pembuatan film pendek 10 meter ini? Oh iya. Cerita lucu. Cerita lucunya sih sebenarnya ya itu kerepotan dengan wah harus ngatur ini gimana ya kamera yang mereka mau adalah seperti ini udah oke atau belum dan gimana gitu. Terus repot gitu cerita lucu karena kita ketawa-ketawa dengan kebodohan gue sendiri ya gila ya padahal cuma gini doang ngesetnya tapi kok gue nggak bisa ya. Terus apa ya, lebih ke Bjorka sih. Jadi Bjorka tuh sempat ikutan di film pendek ini dan gue agak kaget. Bjorka sih jarang disertakan di syuting-syuting karena gue pun tidak akan mengarahkan dia ke situ. Di ending, gue nggak tahu kenapa Bjorka tuh dikasih arahan sama Yandi sebagai sutradara dan Bjorka jawabannya cuman bisa Bjorka? Cuman gitu doang. Dan gue nggak tahu ini anak nangkep atau enggak ya gitu. Dan pas ending gitu ya, pas ending, buset dah. Doi natural banget, men. Manggil gue untuk persiapan buka, segala macem. Gue sampai kayak, kok bisa ya anak gue gitu. Itu sih paling cerita lu sih. Gue ngerti Bjorka. Gue ngerti Bjorka. Kenapa? Gini go. Lo bayangin, lo gak mengarahkan dia ke dunia film. Dia mungkin tahu, go. Sementara dia mungkin tahu bahwa lo gak mau mengarahkan dia ke arah dunia film dan segala macam. Untuk sekarang gitu. Tapi mungkin dia mengerti itu dan dia dalam hati menggelegar, akan kubuktikan ayah, lihat saja ayah, ini adalah momentumku. Jadi begitu dia dengar Yandi, oke, baiklah, ini saatnya. Jadi tapi kalau tahu dunia film itu gimana, gue yang anak baik aja jadi kenal Nyabi gara-gara lo. Itu gara-gara dunia film. Gue ketemu sama orang-orang yang kayak lo, yang merusak gue. Luar dan dalam, gue rusak. Saya tidak merusak apa-apa. Akbaring nanya 10 meter dan janji itu sutradaranya sama ya? Iya, sutradaranya sama. Dengan keluarga Cemara juga sama gitu. Iya benar. Pemainnya juga sama. Iya. Pemainnya ya sedikit sama. Gua. Kayak gitu. Ya, itu beberapa pertanyaan yang udah kita jawabin. Ya udah kita jawab ya. Pokoknya silakan. Oh, ini ada lagi. Sekalian ada yang nanya dari Yuvita Dita. Abah Ringo sama ya. Abah Ringo sama Emak Nirina ada lagi. Berarti udah gak susah ya bangun chemistry. Ini kaki anak gua, lihat. Wah, luar biasa bini gua. Hai, aku Hai buat Om Bimo. Hai. Aku yang menyemangati ayahmu untuk segera lulus kuliah. Yay. Apaan lu nyemangatin gua? Orang ujung-ujungnya gua nggak lulus kuliah. Sembarangan banget lo. Lulus kuliah apanya? Lu nyemangatin guanya aja gak lulus? Sembarangan banget lo. Kenapa itu begini sih? Ya pertemanan kita memang aneh sekali ya. Tapi aduh, lo dari Cinema.21 ya, gue berharap sekali hal yang pertama kali ketika nanti kita udah lolos PSBB, kita semuanya bisa ngumpul di Cinema.21 ya untuk nonton-nonton lagi, kangen gue. Iya, gue sumpah kalau bioskop buka lagi gue pengen maraton nonton sih. Cuma gue ada bingung. Gue juga. Apa tuh? Juga ada bingung nanti gimana caranya jaga jarak sama penonton lainnya. Terus ya pasti kan ada kebiasaan-kebiasaan baru sih gue gitu loh. Iya. Yang dulu mungkin pas sebelum pandemi lo nggak lakuin tapi sekarang lebih sering lo lakuin atau lo belajar sesuatu. Rajin cuci tangan aja gue sekarang gitu karena kan gue mesen makanan masih dari luar. Dan habis itu gue cuci tangan. Gue kayak dulu gue orangnya jorok banget. Kalau tangan gue emang gak ada noda kotoran ya gue tetap makan aja gue pakai tangan bodo amat. Orang lain makan gorengan pakai tisu, gue pakai tangan langsung. Nah, gue pengen nanya lagi nih. Ini kan
Tadi gue udah ngomong berkali-kali tentang nyalakan hati, dan ini kan menjadi spiritnya OCBC NSP untuk apa namanya, menyemangati teman-teman, semua teman-teman yang ada di Indonesia yang terdampak di sini gitu loh. Ya, ya. Nah, kalau menurut lo, Nggo, nyalakan hati versi lo tuh apa sih? Kalau gua adalah ya kita kan pasti dengan kondisi pandemi ini hati kita tuh berantakan sekali ya, dan pastilah cenderungnya gelap banget gitu loh. Nggak usah itu. Nggak lama tiba-tiba ini adalah bulan puasa yang kita rasain beda dari sebelum-sebelumnya. Yang tadinya tuh kita semangat buka puasa bareng tuh selalu ada men tiap tahun ngumpul sama teman SMA, SMP, apalah segala macem. Dan sampai akhirnya sekarang nggak bisa. Dan kayaknya sekarang kita perlu untuk nyalain lagi hati kita yang tadinya gelap ini supaya ya at least kita bisa untuk nerima dulu keadaan ini dan tetap menjaga hubungan baik sama banyak orang. Entah temen lo, entah keluarga lo boleh mulai hubungi teman-teman lo secara online, tanyain kabar mereka. Sekarang tuh yang paling berarti adalah ketika gue ditanya, sehat lo Nggo? Kalau dulu basa-basi gila. Apa kabar, sehat? Itu basa-basi. Sekarang pada saat orang nanya sehat tuh kayak bener-beneran pengen tahu gue tuh beneran sehat atau enggak gitu sih. Iya, makanya gue tadi, ya itu yang paling berasa sekarang gitu loh. Karena sumpah sehat itu adalah sesuatu yang apa ya, kita bisa syukuri banget untuk momen-momen seperti ini gitu loh. Bangun tidur masih bisa nafas lega, nggak sesek, makan masih bisa merasakan, nggak ada gejala-gejala apapun yang aneh-aneh gitu. Itu adalah sesuatu hal-hal yang mungkin dulu taken for granted ya kali ya. Tapi sekarang jadi bersyukur banget gitu loh. Dan ingat, Baba di rumah ngapain aja biar nggak bosan pas pandemik gini? Oh iya, ngapain aja loh hobinya? Main game, kebanyakan sih main game dan nonton film. Oke, kalau misalkan nih, lu lagi suntuk banget, lu lagi pusing banget gitu loh, lu kayak butuh mood booster gitu ya, lu butuh mood booster. Dan di depan lu ada dua pilihan nih, main game atau makanan favorit lo yang sudah bersih, yang sudah sangat-sangat bersih dari virus dan segala macam, siap disantap. Lo pilih yang mana? Cepat jawab. Makanan. Gue makanan. Elsa Fernando, halo kalian siapa ya? Lalu ngapain komen? Halo kalian siapa ya? Lalu ngapain masuk sini? Bingung gua. Benar-benar ini Elsa. Aduh, balik sana ke bukuin danau ya. Okay. Tebet the best jajanin. Itu Elsa. Tebet the best jajanan. Yoi, gue setuju Anton. Tebet the best jajanan. Oh, ya ini kan sekarang kan orang-orang pada ngomongin new normal nih gitu loh. Kalau misalkan new normalnya Bjorka itu harus sekolah di rumah, nanti gimana tuh bagi tugasnya, kayak siapa yang pelajaran apa, siapa yang pelajaran apa? Wah, sekarang sih masih dipegang nyokapnya semua. Gue nggak mampu sih, makanya kayak kalau seterusnya akan di rumah, gila gue stres banget. Sekolah dibuka dong please gitu. That's why ada alasan kenapa ada guru. Mereka adalah orang-orang yang tepat gitu buat ngajarin anak-anak nih. Kalau gue dan Sabay, gue ngerah gue. Guru, dokter, pekerja kesehatan, dan semua pekerjaan pendukung yang lainnya kayak yang cleaning service di rumah sakit, cleaning service di sekolah, itu pun juga sampai situnya itu penting banget sih. Iya, benar-benar. Nah, gue juga pengen nanya nih, mumpung kayaknya nih dari tadi dari jumlah penonton yang datang nih kayaknya masih banyak yang baru nih. Menurut lo hal-hal new normal apa nih? Karena kan sekarang lagi pada ngomong new normal nih. New normal, hal-hal new normal bagi lo tuh yang kayak gimana sih, bro? Buat gue nggak ada lah new normal. Gue pengennya normal aja gitu. New normal tuh cuman masalah ya udah kita nyesuaiin karena kondisi aja. Gue sih tetap berharap kondisi kayak dulu lagi, di mana lu ketemu teman lama lu bisa pelukan. Gue pengen kalau di new normal nanti berarti kan kalau ketemu teman harus nggak bisa kayak gitu lagi. Lu harus jaga jarak ya kan. Gue nggak suka sesuatu yang gue nggak suka dari the new normal nantinya adalah jadi curigaan sama orang, apakah orang ini sehat atau enggak gitu. Sedangkan kan rasa curiga itu nggak enak banget gitu. Gue sih tetap berharap tetap normal. New normal itu kayak nggak suka gue. Tapi gue juga senang kalau kita masih bisa kontak-kontakan kayak gini, gue gitu loh. Dan iya, gue juga. Dan gue juga senang banget ternyata
ya lo masih produktif gitu loh. Salah satunya ya bikin film ini gitu sama Yandi, sama Nirina gitu. Jadi buat Yoi, teman-teman yang thank baru you. gabung 10 meter, tuh keywordnya tuh ada di belakang tuh. Nonton tuh, 10 meter. Film Ada, pendek, karya mana Yandi Lawrence, nonton semua ya. Gue cukup kaget ketika kemarin ada temen gue yang juga lagi mengalami depresi yang sama, adalah temen penyiar gue di Bandung sih waktu itu. Dia ngirim komennya dia setelah nonton, dia nangis. Kenapa? Karena iya juga ya tentang 10 meter yang akhirnya masuk ke dia. Kalau buat orang-orang yang mengalami tingkat stres yang sama gitu ya, nonton dan akhirnya lo akan mengerti maksud dari film ini apa gitu. Betul. Ya karena pasti banyak banget nih teman-teman penonton yang heran gitu. Kenapa judulnya 10 meter? Karena social distancing aja, physical distancing aja 2 meter, bahkan yang dulu 1,5 meter. Ini 10 meter. Nah, banyak Yoi. pasti yang punya pertanyaan seperti itu dan itu akan terjawab kalau kalian nonton filmnya. Gitu. Itu dia. Bentar. Oh, nontonnya di mana? Brain Man nanya. Nontonnya di YouTube, di akun officialnya Bang OCBC NISP. Oke. Oh, tadi juga ada yang komen, ada yang nangis nonton itu. Thank you udah nonton. Terus, ya itu. Nanti cari aja OCBC NISP dari 10 meter. Nanti ada di YouTube-nya kamu bisa nonton. Ya. Jomblo Reborn 2021. Mo, kita tuh dulu hampir bikin Jomblo sequel ya. Hampir ya. Oke, Bener langsung nggak? buka-bukaan nih, buka-bukaan di sini Kita ya. buka-bukaan, bongkar-bongkaran di sini. Oke, yo, nih, Iya, yuk. acara. Ya. Jadi, kita itu tadinya sudah dikabarin untuk bikin sequel Jomblo. Ya kan? Ya. Tapi, tiba-tiba, kabar itu hilang. Intinya iya. tadinya itu pengen dibikin lagi sebagai sequel. Sequel Jomblo. Sequel langsung. Ya, dengan semua pemain yang sama. Betul. Dan ada beberapa tokoh-tokoh baru. Benar. Akan tetapi dirubah Hanung konsepnya. Bramantyo. Ya. Hanung Bramantyo merasa bahwa sayang sekali kalau cerita Jomblo yang dulu tidak diperkenalkan kembali dengan gaya yang lebih baru, gitu kan? Ya, dengan akhirnya benar, akhirnya muncullah Jomblo apa? Ya, Jomblo remake. Padahal yang kita padahal kita dulu harapannya tuh Jomblo sequel sih. Kita kira kayak Jomblo sequel kayak tuh Jomblo Too Furious gitu kan. Itu lebih langsung. Apa? Nah, terus mungkin nantinya ya kalau ada sequel mungkin datangnya dari Jomblo yang terakhir yang remake itu kali ya. Tapi nggak apa-apa karena tapi pemain-pemainnya juga kemarin teman-teman juga kan yang di Jomblo. Ya. Mereka juga itu kita intip, kita lihat gitu. Oh oke, gitu. Paling enggak Kevin Harlin katanya bacot. Lah, lu ngapain masuk sini? ini emang sawahan hanya buat bacot. Kita hidup dari bacot memang. Kamu mau kita diam-diaman? Saya susah. Tapi kalau menurut gue sih teman-teman dari Jomblo Reborn tuh mereka bisa membawakan karakter-karakter yang dulu pernah kita bawain, tapi dengan cara yang beda gitu, yang benar-benar cara mereka banget gitu loh. Iya. Oh, Jomblo Reboot. Nah iya benar Jomblo Reboot gitu. Nah ya maksudnya mereka lebih bisa gaya baru karena misalnya kalau zaman dulu kan jomblonya belum terkontaminasi Instagram, nggak ada Twitter dulu, nggak ada men dulu. Nggak ada sosmed tuh jomblo zaman dulu, jadi jomblo yang sekarang memang lebih relate lah, gitu. Adanya Friendster, gue inget adanya Friendster. Friendster kan udah, oh iya benar-benar. Udah masuk. Iya mau. Sosmed cuma satu, Friendster. Siap, thank you ya semua ya. Thank you semuanya dan jangan lupa teman-teman untuk nonton film 10 meter di mana Ringo? Di akun official YouTube OCBC NISP judulnya 10 meter, buka YouTube-nya sekarang, oke? Oke, dan juga kamu bisa nonton di websitenya OCBC yaitu di www.ttp.com/nyalakan hati. Dan pastinya kamu bisa dapatkan nggak cuma nonton film ini aja tuh, lihat tuh, gue lagi buka tuh. Di bawahnya. Dan masih banyak yang lain, masih banyak yang lain tuh. Ada guidebook gitu, ada guidebook bagaimana supaya kita stay at home yang lebih apa ya, yang lebih tenang gitu loh, dan bisa menjaga kesehatan mental kita gitu. Dan ada kalau nggak salah ada kesempatan juga ngobrol sama psikolog yang benar-benar berkompeten sekali untuk menceritakan masalah lalu juga ada ya, Mo?
Ya, betul. Kalau nggak infonya ada semua di situ. Ada infonya semua di sini tuh. Ya, nggak kelihatan ngeberat banget berarti layar gua. Oke lah, pokoknya di www.tetb.com/nyalakan hati. Dan jangan lupa ada kuisnya juga. Jadi terima kasih banyak Ringo sudah bergabung di Ngasih Ngabuburit Asik Thank you. bersama Sigma 21 gitu. Yang belum Thank you, Bimo. nonton 10 meter nonton sekarang. Thank you juga Agus, thank you juga Sabai, thank you juga Piorka dan Salam buat ini yang semuanya belum ada ya. namanya itu. Tapi kalau saya boleh sarankan namanya Jungkook ya. Atau Jelek Jimin. amat, Oga. Jimin oke loh. Oh, itu ini ya, apa, bintang Korea ya? BTS Army serang Ringo sekarang. Oh, nggak maksud gua, bukan, gua nggak tahu maksud lo itu. Itu ini apa BTS ya? Oh, itu bagus. Kalau BTS bagus. Ya, oke. Berarti akun K-pop, ayo like banyak si Ringo sekarang ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk nonton Ngasih berikutnya. Dia bilang takut diserang ARMY. Bukan, gue pun mengagumi BTS dan Blackpink gitu loh. Kenapa? Karena beberapa hari terakhir gue punya banyak waktu untuk melihat mereka karena, nih ya, yang gilanya adalah belum pernah ada bintang di luar Amerika menggoncang Amerika seperti mereka-mereka ini, seperti Blackpink dan BTS yang sampai diundang di Jimmy Fallon, terus Ellen DeGeneres, terus apa lagi? Banyak dan gue merhatiin semua. Dan menurut gue itu adalah hal yang luar biasa. Belum lagi BTS itu tadinya awalnya diremehkan ya dia ya, tidak sama kayak yang datang dari apa kayak entertainment yang gede gitu, apa sih? Apa entertainment gitu, tapi mereka tuh dari yang kecil tiba-tiba jadi gede sekali sekarang. Perjuangan yang luar biasa. Betul. Iya. Dan kalau kalian tahu Ringo itu sangat-sangat salut banget sama BTS dan Blackpink. Seperti halnya kalian semua juga sama teman-teman ARMY. Dan gue punya baju Blackpink. Gue punya baju Blackpink. Gue punya bajunya Blackpink. Dia bahkan punya bajunya Blackpink. Berarti dia tahu nama-nama personil Blackpink kan? Tahu. Ya. Iya. Lisa Blackpink. Lisa Blackpink. Luar biasa. Yes. Siapa lagi? Bukannya tadi udah mudahan. Iya. Tapi gue tahu lah. Bye. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.